Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Anak-anak, marilah sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang mata pelajaran akidah akhlak, tentang menghindari akhlak tercela melalui kisah Sa'labah. Anak-anak, kalian tahu siapa Sa'labah itu? Sa'labah bin Hatib Al-Ansar atau dikenal dengan Sa'labah adalah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam Al-Quran. Hidupnya amat sangat kekurangan. Dikisahkan Sa'labah termasuk orang-orang pertama yang menyatakan diri masuk Islam. Pada masa itu, Islam masih menjadi agama baru yang dibawa Rasulullah. Sa'labah dikenal sebagai orang yang taat beribadah dan rajin sholat berjamaah bersama Rasulullah. Namun, ada suatu hal yang membuatnya akhirnya kufur nikmat, hingga tergolong sebagai orang yang ingkar. Sa'labah dikisahkan sangat miskin dan tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap. Sebagai salah seorang sahabat Rasulullah, Sa'labah sangat rajin mengerjakan semua waktu sholat di masjid secara berjamaah. Namun, ada satu kebiasaan Sa'labah yang mengundang tanya Rasulullah, yaitu dia selalu bergegas pulang setelah selesai melaksanakan sholat. Berbeda dengan sahabat lainnya yang masih meluangkan waktu untuk berzikir serta bermunajat kepada Allah. Pada suatu kesempatan, ketika Sa'labah bergegas hendak meninggalkan masjid, Rasulullah pun memanggilnya. Setelah Sa'labah menghadap Rasulullah, bertanya kepadanya, "Wahai Sa'labah, mengapa kamu buru-buru ketika selesai sholat berjamaah?" Sa'labah pun menjawab, "Sesungguhnya saat ini di rumah ada seorang yang menungguku ya Rasul. Dia menungguku untuk bergantian memakai baju untuk melaksanakan sholat. Aku hanya memiliki sehelai kain untuk dipakai secara bergantian. Ketika aku sholat, maka istriku akan bersembunyi hingga aku datang untuk kembali." Jadi anak-anak, Sa'labah itu setiap selesai sholat, dia itu langsung pulang, tidak berzikir seperti sahabat Rasulullah yang lain. Kenapa? Karena dia Sa'labah itu saking miskinnya, sampai baju itu aja bergantian dengan istrinya kalau mau sholat. Kalau dipakai Sa'labah ke masjid, istrinya menunggu di rumah bersembunyi, menunggu Sa'labah pulang untuk bergantian pakaiannya tersebut. Enggak seperti kita sekarang, pakaian banyak sekali sampai bertumpuk-tumpuk. Mari kita lanjutkan kisah Sa'labah. Sa'labah menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Rasulullah yang mendengarnya pun merasa sangat terkesan dengan Sa'labah.
lalu mengizinkannya untuk segera kembali. Pada suatu hari, Sa'labah meminta kepada Rasulullah untuk mendoakannya menjadi orang yang kaya raya. Untuk meluluhkan hati Rasulullah, Sa'labah sampai mengucapkan sumpahnya, "Demi Zat yang telah mengutusmu dengan hak, jika engkau memohon kepada Allah, lalu Dia memberiku harta kekayaan, niscaya aku akan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya." Jadi Sa'labah itu datang ke tempat Rasulullah meminta didoakan supaya menjadi orang yang kaya raya. Supaya Rasulullah itu mau mendoakan, Sa'labah tersebut berjanji apabila dia menjadi seorang yang kaya raya akan memberikan zakat kepada orang yang berhak. Setelah meminta hingga 3 kali dan 3 kesempatan berbeda, Rasulullah berkenan memegang janji Sa'labah. Beliau akhirnya mengamini keinginan Sa'labah dan berdoa untuknya agar Allah memberikannya rezeki dan memberkahinya. Allah memenuhi doa Rasulullah sehingga akhirnya Sa'labah mendapatkan seekor unta dan domba. Sa'labah sangat senang. Setiap hari dia berusaha menggemukkan ternaknya hingga menghasilkan susu yang banyak untuk dijual. Memegang janjinya pada Rasulullah, Sa'labah masih teguh bersikap istiqomah saat memenuhi panggilan jihad pada perang Badar. Semakin lama Sa'labah pun semakin kaya. Namun semakin bertambah kekayaannya, semakin berkurang keimanan Sa'labah. Dia menjadi jarang ikut salat berjamaah di masjid. Bahkan ia sampai meninggalkan sholat Jumat. Sa'labah juga bersikap kikir dengan menghindari kewajiban berzakat. Kabar ini pun akhirnya sampai ke telinga Rasulullah. Berulang kali Rasulullah mengutus orang untuk mengambil zakat dari Sa'labah. Tapi sebanyak itu pula Sa'labah selalu berkelit, selalu menolak. Dia ingkar dengan janjinya nggak mau berzakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan firman-Nya yang berisi sindiran kepada orang-orang yang sebelumnya berikrar akan menyedekahkan sebagian hartanya jika dikaruniai oleh Allah berupa kekayaan. Tetapi setelah diberi kekayaan, mereka justru menjadi kikir dan berpaling. Firman Allah mengenai kisah Sa'labah ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 75-76 sebagai berikut, yang artinya, "Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh." Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Namun, ternyata mereka mengingkari janji. Quran Surat At-Taubah ayat 75-76 yang berbunyi, "Wa minhum man ahadallaha la'in atana min fadliha nasodakona walanakunanna minal sholihin," yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Walamma atahum min fadlihi bakhilu bihi watawallu wahum mu'ridun, yang artinya ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran.
Ketika ayat itu disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya, ada seorang kerabat Sa'labah yang ikut mendengar dan kemudian menyampaikannya hal itu kepada Sa'labah. Akhirnya Sa'labah menjadi kalang kabut, bingung. Dia pun langsung pergi menemui Rasulullah dan memohon agar mau menerima zakatnya. Namun sudah terlambat. Rasulullah tak mau menerimanya dan bersabda, "Sesungguhnya Allah melarangku untuk menerima zakatmu." Kemudian Sa'labah yang sangat menyesal melaburi kepalanya dengan tanah. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Inilah amalanmu. Aku telah memerintahkan sesuatu kepadamu, tetapi engkau tidak mau mematuhiku." Hingga akhirnya Rasulullah dan para khalifah tidak menerima sedikit pun zakatnya. Akibat dari sikap Sa'labah yang kikir dan ingkar pada janjinya, secara perlahan kekayaannya menghilang hingga akhirnya dia bangkrut dan menjadi miskin lagi. Demikianlah kisah Sa'labah yang kikir dan diberikan nikmat tapi tidak menjalankan perintah Allah. Kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi umat muslim agar menghindari sifat kikir. Demikian cerita kisah Sa'labah. Kita dapat ambil hikmah, yaitu yang pertama, dimurkai Allah SWT. Berapa akibat sifat kikir? Nomor 1, dimurkai Allah SWT. Nomor 2, hidupnya akan sengsara pada akhirnya. Dan yang ketiga, dibenci orang lain. Yang keempat, dimasukkan ke dalam neraka. Sampai di sini anak-anak untuk penyampaian materi pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari sifat kikir dan kufur nikmat yang sangat dibenci Allah SWT. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.